Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Wildan Arinanda, kelas 11 MIPA 2 nomor absen 13. Saya di sini akan melaksanakan ulangan lisan PPKN bab 2 tentang dinamika demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. Demokrasi berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik yang diterapkan di negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di politik yang diterapkan di negara komunisme. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material, serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Demokrasi berdasarkan paham ideologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara tertaur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Menurut Avan Gafar, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak. Dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, rekrutmen yang politik yang terbuka. Yang keempat, pemilu. Yang kelima, pemenuhan hak dasar. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban, artinya dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapannya, serta perilakunya. Rotasi kekuasaan, artinya dalam negara demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Karena rotasi kekuasaan, maka tidak hanya satu orang saja yang selalu memegang jabatan. Rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Pemilu, artinya dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pemenuhan hak dasar, artinya dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan hak berserikat. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, Indonesia merupakan negara yang baru merdeka. Oleh sebab itu, mengalami banyak tantangan dalam menerapkan demokrasi. Salah satu tantangannya adalah adanya perubahan ketatanegaraan, yaitu yang pertama, dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, di mana terjadi perubahan kedudukan Komite Nasional yang seharusnya sebagai pembantu presiden berubah menjadi badan yang memiliki wewenang penuh sebagai legislatif. Hal ini merupakan penyimpangan dari pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional. Yang kedua, dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan yang semula sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pengertian sistem pemerintahan presidensil yaitu sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab kepada presiden. Pengertian sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS. Yang kedua, perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Yang ketiga, perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi liberal. Negara kesatuan artinya negara yang merdeka dan berdaulat, di mana pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara serikat artinya negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Demokrasi Pancasila artinya paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Demokrasi liberal artinya demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Pelaksanaan demokrasi kurun waktu tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu pertama, perubahan konstitusi dari KRIS menjadi UUDS 1950. Yang kedua, perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan. Yang ketiga, perubahan demokrasi dari demokrasi liberal menjadi demokrasi Pancasila. Yang keempat, pada masa ini bangsa Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu. Yang pertama, untuk memilih anggota konstituante dan DPR. Namun, lembaga konstituante yang diberi tugas untuk membentuk UUD yang baru tidak dapat melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan karena adanya konflik antar partai dalam tubuh konstituante. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, memberlakukan UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUDS 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan yang keempat, pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1959 sampai 1996. Pada masa ini terjadi perubahan, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945. Yang kedua, perubahan demokrasi dari demokrasi Pancasila menjadi demokrasi terpimpin. Yang ketiga, Presiden Soekarno menyatakan bahwa demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam prakteknya, kata terpimpin diartikan sebagai dipimpin oleh Presiden. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan Presiden. Namun kondisi politik, keamanan, serta ekonomi semakin memburuk. Keadaan ini diperparah dengan adanya pemberontakan G30 SPKI.
Akhirnya negara Indonesia memperlakukan kembali demokrasi Pancasila. Lalu pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1966 sampai dengan 1998. Pelaksanaan demokrasi liberal dan terpimpin menjadi pengalaman sejarah bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mengadakan perbaikan dan berusaha menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, karena lamanya presiden berkuasa, maka menjadi yang pertama, kekuasaan menjadi sentralistik. Yang kedua, adanya dominasi pada suprastruktur dan politik dan infrastruktur politik. Yang ketiga, maraknya KKN. Ketiga hal tersebut di atas memicu krisis di berbagai bidang kehidupan yang meliputi. Yang pertama, pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidakadilan. Yang ketiga, munculnya gejolak sosial yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Akibat ketiga hal tersebut, rakyat menuntut adanya reformasi untuk mengembalikan Pancasila pada fungsi dan kedudukannya. Akhirnya muncul gerakan reformasi yang ditandai dengan tumbuhnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998. Pelaksanaan demokrasi pada kurun waktu tahun 1998 sampai dengan sekarang. Gerakan reformasi ini merupakan suatu gerakan untuk menata ulang hal-hal yang menyimpang dan mengembalikannya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat. Melalui gerakan reformasi, diharapkan terjadi perubahan. Yang pertama, dalam bidang politik. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan negara yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, meningkatnya peran serta masyarakat. Dan yang keempat, berkurangnya dominasi pemerintah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.